Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Seiring merebaknya penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti sapi dan kambing, manajemen Rumah Potong Hewan Bailang Manado melakukan pengetatan pengawasan terhadap hewan sapi yang akan disembelih. Kepala Rumah Potong Hewan Bailang Kota Manado, Joyke Tumbel mengatakan, selain menerapkan prosedur standar yang berlaku sebelum penyembelihan hewan sapi di rumah potong, pihaknya juga melakukan pengetatan, pemeriksaan kesehatan hewan serta dokumen asal sapi yang masuk ke rumah potong. Langkah pencegahan diambil karena setiap sapi yang masuk ke rumah potong Bailang akan diperdagangkan ke sejumlah pasar tradisional dan juga supermarket untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Di Rumah Potong Hewan Bailang setiap hari ada sekitar 10-15 ekor sapi yang disembelih. Seiring merebaknya penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan seperti sapi, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado belum menemukan adanya temuan hewan yang terdeteksi tertular penyakit mulut dan kuku di Manado. Adapun mayoritas sapi yang masuk ke RPH Bailang adalah sapi lokal yang diternakan dari Kabupaten Minahasa Utara serta Kabupaten Minahasa, dan hingga saat ini belum ada temuan sapi di Sulut yang tertular penyakit mulut dan kuku. Waktu pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB 2022 diperpanjang sampai 28 Juni mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Makassar Muhyiddin mengatakan penambahan waktu selama 4 hari. Sebelumnya jalur zonasi dijadwalkan sejak 20 Juni dan berakhir 24 Juni 2022. Agenda pendaftaran jalur non-zonasi juga diubah menjadi tanggal 3 sampai 8 Juli dan hasilnya diumumkan pada 9 Juli 2022. Sementara hari pertama untuk masuk sekolah dijadwalkan 18 Juli diawali masa orientasi siswa selama 3 hari. Muhyiddin menambahkan perpanjangan waktu pendaftaran PPDB dengan adanya kendala teknis dan banyaknya aduan orang tua calon siswa. Sejak PPDB jenjang SD dan SMP dimulai, pihaknya menerima 1.000 lebih aduan dari orang tua calon siswa. Mayoritas laporan seperti kesalahan titik koordinat domisili, kemudian adanya nomor induk kependudukan atau NIK ganda pada calon siswa dan perpindahan domisili yang berlangsung secara tiba-tiba. Terpisah, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lalo mendukung keputusan Dinas Pendidikan memperpanjang waktu pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB. Rudianto menilai hal itu merupakan langkah yang tepat untuk memberikan kesempatan lebih luas calon siswa. Terlebih banyak yang terkendala dalam proses pendaftaran. Olehnya perpanjangan dirasa perlu untuk memastikan semua anak bisa bersekolah. Sementara Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengatakan keputusan perpanjangan PPDB 2022 diambil menyusul adanya masalah server sehingga portal pendaftaran sulit diakses calon siswa. Lebih lanjut, Dani mengancam memberi sanksi berat terhadap oknum yang mencoba melakukan manipulasi data dan kecurangan lainnya. Pemkot Surabaya telah melaunching aplikasi berbasis website Link and Match Asik atau Arek Surabaya Siap Kerjo. Melalui aplikasi ini, warga Surabaya bisa mencari berbagai lowongan pekerjaan dengan mengakses https://disnaker.surabaya.go.id/asik yang memudahkan pelamar kerja memilih lowongan pekerjaan yang tersedia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan perusahaan dan industri kerja bisa melihat langsung data diri dan keterampilan yang dimiliki calon pelamar. Disampaikan Wali Kota bahwa perusahaan atau industri kerja mengutamakan warga berKTP Kota Surabaya sebagai upaya Pemkot bersama stakeholder bergotong royong mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Tahap awal pembukaan program Link and Match terdapat 57 perusahaan yang telah bergabung dan 1.436 lowongan pekerjaan yang siap di-apply dan 6.000 pelamar kerja telah mengikuti program ini saat hari pertama. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.